HP, ketemu lagi dengan service project HP hari ini, atau dibalik juga boleh, project service HP hari ini. Dan hari ini kita lagi-lagi ini kedatangan HP mereknya si Kopo. Bukan ya, nanti beneran si Kopo. Ternyata mereknya adalah Oppo, lagi-lagi Oppo. Dan lagi-lagi karena kasus sosial media. Sosial media kenapa? Ya ini entah ini gara-gara sosial media dibanting sama istrinya lagi. Aduh, memang zaman sekarang ya, ini para suami ini memang luar biasa ini. Emang apa sih nggak boleh? Kakaknya, pokoknya pepatah yang waktu sekolah dipelajari sudah berubah semua pokoknya. Kalau dulu waktu masih sekolah SD diajarin pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Sekarang para suami ini kayaknya sudah kurang ajar banget nih. Masa diganti rajin ngintip janda, nikmat pangkal paha. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Makanya jangan jadi suami jangan kurang ajar ya. Akibatnya begini nih, HP-nya dibanting juga. Gimana coba? Gitu juga suami masih bela diri. Katanya sih rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di pekarangan sendiri. Lah kalau dijawab sama istrimu, burung tetangga lebih berkicau daripada burung suami, kan mampus loh. Loh, bonyok. Oke lah, sekarang coba ini udahlah, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak bangsa-bangsi. Apa maksudnya? Nggak usah banyak bangsa-banci. Basa-basi maksud saya. Oke, kita coba ini. Ini kenapa? Ini yang jelas LCD-nya sampai belepotan ngomongku. LCD-nya sudah hancur dan babak belur. Tentunya langkah-langkahnya untuk teman-teman sudah bisa ya, di video tutorial saya selanjutnya juga sudah sering saya kupas masalah ini ya. Tentunya jangan salah, ini yang harus pertama diangkat adalah ini, jangan salah. Ini SIM tray harus kita siapkan dulu, dan langkah yang kedua adalah kita ini sajalah buka yang belakang. Tentunya kalau untuk para user paling gampang sekali ya, pakai korek aja, pakai sedikit aja dipanasin ya, ya ini akibat sosial media ini sudah nggak jelas sekarang. Sedikit dipanasin, setelah itu cari celah. Kalau ada, sekali lagi, kalau nggak punya blower ya cukup pakai setrika juga boleh, yang penting sudah ada celahnya saja, celah untuk masuk sini. Ini sudah ada celahnya, dan hati-hati ini ada fingerprint di belakang. Oke ya, aduh ini jangan-jangan fingerprintnya ya, tapi mudah-mudahan enggak deh. Oke, agak kasar dikit nggak apa-apa ya, karena biasanya sih yang HP punya sendiri sih. Ini sudah gampang sekali caranya. Hati-hati sobat. Benar, ini ada fingerprint lagi ya. Dan ini sekali lagi, Oppo sama Vivo ini persamaan LCD-nya luar biasa banyak. Jadi kalau memang sobat project HP agak bingung, ya silahkan aja cari persamaan untuk HP-HP yang sobat project HP miliki. Dan langkah selanjutnya adalah ini banyak sekali baut-baut, dan ini harus dilepas semua. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang satu baut pun, karena nanti bodinya atau LCD-nya juga nggak pas ya saat dikunci. Jadi diusahakan ini bautnya adalah dilepas semua. Nggak usah buru-buru ya, kalau memang belum profesional lebih baik disimak satu persatu videonya, jangan di skip. Nanti kalau di skip muntah darah loh. Apalagi bagi teman-teman YouTuber pemula yang baru saja monetisasi, ya selamat buat Anda sudah monet. Tapi kok upload video 5 hari yang nonton cuma 21 orang ya. Aduh, ngapain aja lo bapak, mungkin nggak pernah nonton video orang ya, kasihan lah. Oke, setelah langkah selanjutnya adalah ini ada frame yang perlu, ini pakai kuku aja ya, pakai kuku cukup gampang. Ini sudah terbuka, pakai kuku aja. Memang harus punya kuku yang agak panjang, kalau enggak ya pakai penggaris boleh, pakai penggaris. Oke, ini cukup gampang sekali. Oke, ini harus kita lepas. Ini cukup susah kayaknya sobat project service ya, ini cukup susah. Aduh, sampai punggung. Oke, ini sudah. Dan langkah selanjutnya adalah angkat baterainya. Kalau bisa pakai ini ya,
atau penggaris yang saya bilang tadi, pinjam aja penggaris anaknya, hancurin nanti belikan lagi ya, potong jadi 2. Ini bisa juga pakai thinner. Nah, tapi ini caranya sih sudah pernah ganti LCD, jadi cukup mudah ya. Kalau sudah pernah ganti LCD ya tinggal angkat aja, tarik aja dah. Yang penting ingat fleksibel. Nah, ini harus dilepas semua. Oke. Dan ini ternyata sudah cukup gampang, dan ini adalah fleksibel dari LCD-nya. Oke, kita tarik saja. Dan ini kemarin sebenarnya masih hidup, tapi kamera belakangnya ini nggak bisa. Sekalian kita cek kameranya, ternyata ini kameranya adalah lepas. Kameranya lepas. Saya kira cuma itu aja permasalahannya. Dan sekali lagi bisa gunakan korek atau setrika. Ini cukup gampang ya. Ini kalian para suami harus bertanggung jawab ya. Jangan jadi buaya aja ya. Nanti giliran istrimu jadi lubang buaya lo nggak terima. Kan kacau jadinya. Oke, ini cari jalan aja di ujungnya sedikit. Nah, kalau sudah gampang, tinggal seset aja, tapi cukup pelan-pelan karena ini cukup rentan pecah ya. Nanti kena tanganmu. Oke, jadi cukup gampang sekali caranya. Nah, ini sudah ngangkat ya, udah angkat saja. Oke, ini LCD-nya. Kenapa saya bilang sudah pernah ganti ya? Ini kayaknya ini LCD bukan ori lagi. Oke, dan ini untuk persamaan LCD-nya sekali lagi cukup banyak ya. Ini adalah sama dengan Realme 5i ya. Realme 5i sama juga untuk Oppo ini. Sama juga dengan A5 2020 Oppo, sama. Jadi persamaan LCD-nya sama ya. Untuk HP kebanyakan yang made in negeri ini loh, negeri apa tuh, Palu Arit itu. Kayaknya sih persamaan LCD-nya sih cukup banyak sekali. Jadi nggak usah takut ya bagi pemilik Oppo. Ini cara ngelemnya juga cukup gampang. Bisa di LCD-nya, di pinggiran LCD atau di sini ya. Ini sekali lagi, kalau memang nggak punya lem seperti ini, Anda bisa gunakan lem pipa atau kastol. Jangan lem kertas ya, nanti apalagi pakai nasi lagi buat ngelem ini ya, kacau banget jadinya. Oke, nanti lemnya, karena ini lemnya seperti silent ya, agak belepotan dikit nggak apa-apa, nanti akan dibersihkan setelah kering. Dan untuk yang nonton video ini, kemungkinan nanti malam kita akan live ya, menyapa teman-teman yang mungkin masih pemula, kalau ada waktu ya, kalau ada waktu. Ingat di atas ini, di atasnya ada kamera dan ada speaker, jangan sampai kena lem. Udah cukup segitu aja. Agak belepotan dikit, sekali lagi agak belepotan dikit nggak apa-apa, nanti setelah kering bisa kita bersihkan dengan minyak kayu putih. Oke, pokoknya kalau yang jenis-jenis Vivo ini kayaknya untuk jenis LCD-nya memang agak rentan sekali ya, agak rentan sekali. Ini kebetulan kita dapatnya adalah punya Realme 5 LCD-nya Realme 5, sedangkan ini adalah Oppo A9 2020 ya. Nanti kita hidup apa enggak, tapi harusnya sih hidup, dan saya cukup pede untuk masang LCD ini karena ya seperti yang saya bilang, dari pabrik tentunya sudah ada quality control. Dan perlu sobat-sobat project service ingat ya, ini supaya nggak ngeground atau ngetik-ngetik sendiri, ini kasih solasi supaya nempel di bodinya. Kadang-kadang soalnya ngeground ya. Ini kalau saya pakai solasi ini, tapi kalau untuk teman-teman project service HP boleh pakai solasi apapun, jangan handy plus. Pakai handy plus nanti kacau, apalagi software bekas istrimu, wah tambah kacau nanti. Oke, yang penting sudah nempel saja. Oke, setelah itu kita pasang ya dengan cukup PD-nya ini. Teknisi kurang ajar kalau kayak gini. Dan untuk para teknisi nggak usah takut Anda kehilangan rezeki, karena rezeki sudah ada yang ngatur sendiri, jatah Anda sudah ada yang ngatur sendiri, jatah anak-anakmu juga sudah ada yang ngatur sendiri. Jadi nggak usah takut rezekimu akan tertukar. Dan ini untuk yang penting ini pas, atas bawah pas, samping kiri kanan pas, ditempelin di buku ya, pinjem buku anaknya yang sudah nggak dipakai, yang dipakai juga boleh. Oke, dan ini kita pasang dengan PD-nya, kita pasang aja. Dan ini karena masih ada bekas lem atau sisa lemnya, ini nggak usah kita lem, tapi kalau memang membutuhkan lem pipa ya silakan dikit aja di tengah ya, dikit aja di tengah.
Ini bisa mudah kok. Ini kalau dibawa ke kantor sekitar 700.000 bos LCD-nya bos. Jadi nggak usah diprotes juga ini berapapun counter ngecas, karena juga counter juga dia pengen sesuatu yang lebih ya, karena sekarang sewa ruko segala macam juga udah mahal luar biasa sama sekali. Ya wajar lah dia ngambil keuntungan dari situ, punya karyawan dan segala macam. Jangan salah, ini bautnya jangan sampai ketinggalan satupun. Jangan sampai ada yang ketinggalan satupun, karena ini baut cukup vital. Kalau ada yang ketinggalan, ini nanti tidak rapat ya bodinya. Bodinya tidak akan rapat dan bautnya ini harus dipasang semua ya. Caranya, ini kebetulan ada teman saya yang datang juga, lagi nunggu juga ya. Ini silakan diperhatikan caranya. Ingat baut jangan sampai ada yang ketinggalan nih, baut karena ini sangat vital sekali. Kalau ada satu baut yang tidak terpasang, otomatis bodi jadi gampang bengkok. Untuk baut tidak perlu terlalu kencang ya, karena kalau terlalu kencang nanti bisa menembus black pad yang ada di bawahnya ini, atau LCD-nya nanti akan ada dead pixel ya, warna putih. Oke, ini teman saya juga masih nunggu di sini, jangan sampai ada yang ketinggalan nih satu bautnya. Oke, ini kayaknya sih baut fingerprint ya. Dan hati-hati pasang fingerprintnya, karena konektornya mudah sekali bengkok ini. Kalau bengkok nggak bisa dipakai, dan ini untuk fingerprintnya aja harganya 500.000 kalau ke Oppo ya. Jadi cukup hati-hati, malah budget lagi nanti Anda. Oke. Dan untuk backdoor belakang, kalau memang masih ada sisa lem nggak usah dikasih lem. Kalau memang tidak ada sisa lem ya bisa dikasih lem, tapi cukup sedikit saja karena nanti akan ngangkat ya. Kalau lemnya terlalu banyak nanti akan ngangkat. Sekali lagi, lem boleh pakai lem yang ada di toko bangunan boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau memang ini untuk pemakai ya, bukan untuk teknisi. Kalau untuk teknisi memang lemnya ada sendiri. Ini harus pas dulu. Jangan lupa ini SIM tray harus kita masukkan daripada nanti hilang ya. Ini jangan sampai kebalik juga, dan coba kita hidupin ini, kira-kira hidup apa enggak. Oke. Wow. Dan langkah terakhir adalah ini supaya LCD-nya nggak ngangkat, ini diusahakan dikaretin, tapi jangan terlalu kenceng ya. Dikaretin, tapi jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng juga bahaya. Ini nanti akan mengangkat juga. Nih, karet. Karet apa aja boleh, jangan karet ban. Malah ngaco nanti karet ban. Dan ini adalah hasilnya, cukup karetnya 3 juga boleh, 2 juga boleh. Oke, ini adalah hasilnya. Dan ini untuk teman-teman para user, caranya cukup simpel sekali. Hati-hati dengan karetnya, jangan sampai pindah, jangan sampai bergeser-geser. Dan sekian saja tutorial pada hari ini. Kalau memang ada yang bermanfaat dan ilmu baru yang Anda dapatkan, mudah-mudahan Anda bersedia untuk menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Silakan komen.